Ya, dalam perjalanan saya ke Jogja masih di Warung Bu Ageng milik Pak Butet sama Mbak Ruli. Ya, jadi terima kasih Mas udah dipinjamin tempatnya dan saya menemui seorang, saya pikir ini inventor ya, seorang inovator hebat banget, mendapatkan penghargaan internasional yang harus kita dukung supaya kita punya produk-produk hebat ya. Dan ini adalah orang Jogja nih, lulusan dari UGM, ya Mas Malik Khidir. Malam Mas. Malam Pak. Jangan grogi lah. Iya, dulu saya muridnya Pak Hilmi. Masih terbawa groginya. Masih terbawa groginya. Dulu aku sadis kalau nanya-nanya. Iya. Sampai nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur. Jadi dia ini dulu kan finalis dari Diplomat Success Challenge gitu, yang terpaksa tereliminasi. Tapi 10 besar waktu itu ya? 10 besar. 10 besar, ya. Jadi dia dengan mohon maaf gitu dieliminasi. Karena waktu itu bersaingnya sama Raja. Mirip-mirip. Raja itu drone di atas, dia drone-nya di laut. Saya bilang ini bagus ini. Tapi kita harus milih salah satu. Dan ini jadi korban. Tapi memang begitulah ya. Tidak selalu bahwa yang terbaik, yang juara itu akhirnya di dunia bisnis, di dunia usaha gitu menjadi lebih baik juga. Dan Mas Malik ini kemudian dia menjelma menjadi penemu-penemu. Ya saya sebutin ya, dia ini sebenarnya penemu ventilator. Ya sayang sekali belum dapat perizinan untuk dikomersialkan. Udah setahun ya Mas? Sudah setahun, ya dari awal pandemi lah. Dari awal pandemi? Dari awal pandemi, diminta untuk bikin ventilator, kita buat ventilator ICU. Karena orang kena COVID harus pakai ventilator. Sekarang rebutan. Kita punya dana pun beli di Amerika, Eropa juga nggak dikasih juga. Nggak dikasih, karena di sana butuh juga ya? Di sana butuh juga. Nah, di situ kita tahulah pandemi ini kualitas bangsa kita. Ternyata belum ada yang membuat ventilator. Padahal satu bed ICU itu harus satu ventilator. Satu ventilator. Nah, satu Indonesia berapa tuh? Bisa ribuan. Satu ventilator harganya 300 juta. 300 juta. Berarti dana belanja negara larinya ke luar negeri semua. Nah, dari situ ternyata coba kita buat, dibantu oleh Kemenperin, Kemenkes, supply chain Toyota. Alhamdulillah kita sudah buat, sudah diuji ke pasien. Berhasil? Berhasil, cuman belum keluar izin edar. Udah berapa lama ngurus izin edar? 1 tahun. Ya itu ya, saya bilang teman-teman di pemerintahan, mohon maaf, berkali-kali kita menemukan fakta seperti ini. Jadi penemu-penemu Indonesia itu mengalami kesulitan. Ya, karena lambat banget. Saya dulu pernah menemanin satu penemu juga, edible bioplastik itu, juga alumni dari Diplomat Success Challenge, itu ngurus perizinan 2 tahun gitu. Jadi Mas Bambang Brojo tolonglah diperhatikan, apalagi ini emergensinya luar biasa karena ini akan menyelamatkan banyak pasien. Ini ventilator Mas Malik ini udah 1 tahun, izin edarnya belum keluar juga. Ini izin edar itu mesti dari siapa ya? Dari Kementerian Kesehatan. Emang standarnya tinggi ya. Ventilator itu bisa jadi alat penyelamat, bisa jadi alat pembunuh. Karena dia kan mewakili paru-paru, nafas pasien. Nah, itu memang teknologinya tinggi. Ya kita ikutilah prosedur medical grade. Ya, udah lolos medical grade-nya. Ya, ini sedang kita usahakan gitu ya. Tapi ada nggak merasa lambat banget? Iya itu. Ya memang karena ini teknologi baru, mungkin dari Kemenkes juga masih banyak belajar, tapi kita kan dia harus standar ISO juga. Kalau Kemenkes ngasih ngawur gitu ya, salah juga nanti. Nah, itu tarik-tarikan di situ. Nah, saya mohon supportnya lah dari tim-tim ahli, tim-tim keroyokin lah ya. Keroyokan gitu. Supaya cepat ini. Ya, betul. Jangan devisa kita habis keluar. Betul. Ini kalau nanti harga retailnya piro iki, Mas? Ya, kalau sekarang di pasaran beli dari luar itu udah 900 juta. 900 juta. Nah, dari kita bisa 350 juta. Wow. Jauh lebih bangsa. Karya anak bangsa jauh lebih murah. Iya, jauh lebih murah. Dan ventilator itu alat paling tinggi di ICU. Artinya ketika ventilator bisa dibuat, nanti banyak nih turunannya. Cuman kita akan mungkin ya kendala
apa namanya pengusaha-pengusaha yang datengin alat dari luar, kan otomatis nanti tabrakan dari mereka. Ya ada gitu-gitu ya gitu. Ada kepentingan-kepentingan iya. Gitu, tapi saya nggak berani ngomong juga itu. Seperti itu. Iya patut kita sampaikan untuk menjadi perhatian ya. Jadi perhatian. Karena saya mendengar, saya pernah men-podcast juga Daniel Surya gitu, dan dia memberikan fakta yang sangat mencengangkan untuk saya gitu. Betapa sedikitnya penemuan-penemuan inovasi-inovasi anak bangsa gitu mendapatkan didukung gitu ya. Nah, saya dengar yang bisa dapat IP dunia itu cuma 8 setahun. Karena berlikunya perizinan. Ya. Ya, sementara katanya Korea itu Mas 8 itu sehari. Itu pun Samsung tok. Iya, kan banyak inventor kita lari ke Singapura, ke Malaysia. Betul. Mas Malik pernah dengar ya? Inventor kita lari ke mempatenkan ke luar negeri. Ke luar negeri, ya terutama mungkin, Singapura, Malaysia. Iya, kadang bahkan dari luar negeri datang ke sini, saya banyak ya, karena saya di komunitas inventor, terus kok sulit, akhirnya pergi lagi gitu. Pergi lagi. Padahal dia pulang, kadang dipanggil ada program tapi sulit, dia pergi lagi. Nah itu mungkin sekarang kita di Jogja sedang membangun pusat R&D lah, pusat R&D yang benar-benar digunakan oleh masyarakat. Iya. Seperti itu. Tapi begitu harus dikomersialisasi, masuk lagi ke lingkaran itu ya. Masuk lagi ke lingkaran itu. Karena ini industri mass pro. Kalau industri mass pro supply chain harus kuat. Misal kayak resistor ya. Resistor itu kita masih beli di luar. Itu jadi ini harus program nasional gitu menurut saya. Padahal bisa kita buat. Bisa buat. Dari luar negeri yang alat-alat kayak resistor, kapasitor itu juga kebanyakan anak Indonesia. Yang dibuat ya. Orang selfie aja ya, alat selfie itu aja yang buat orang Indonesia tuh. Tapi patennya nggak di sini. Iya, makanya. Aduh. Nah, itu betapa banyak devisa kita lari ya, potensi ekonomi ya. Betul. Mas Malik ya. Betul. Sebenarnya kalau anak-anaknya juga, ya saya kan juara di Amerika, juara robot. Artinya mampu lah. Iya ya. Iya kan. Kita aja bisa juara, develop sesuatu, kemudian dipatenkan, digunakan ke masyarakat, mampulah kita. Cuman kalau ini dinaungi besar, kepentingan fokus ke R&D, sekarang industri R&D jarang sekali Pak Hilmi. Kayak perusahaan-perusahaan besar juga R&D-nya masih kecil gitu. Budgetnya kecil ya? Budgetnya kecil. Dibandingkan negara lain ya? Malah biasanya yang R&D negara lain dibawa ke sini, kita jadi tukang jahit cuman. Nah itu menurutku suatu masalah. Ya udah budget kecil, udah kendala. Sekecil itu kan tetap banyak tuh inovasi-inovasi luar biasa oleh anak Indonesia pun sulit banget. Saya nggak tahu ini bottlenecknya itu di mana. Kok kalau ingin mendapatkan izin gitu dari satu inovasi kok panjang banget gitu, berliku banget. Iya itu. Nah apalagi kalau kayak saya startup ya, nafasnya kan kecil gitu ya. Panjang. Modalnya tipis. Makanya kita bikin ventilator proyek nasional kan sebenarnya. Dipakai seluruh rumah sakit, seluruh ruang ICU. Tapi kalau kayak startup saya modalnya nafasnya kecil, setahun 2 tahun mati, aduh bagaimana ini. Tapi sekarang alhamdulillah katanya dipercaya untuk memproduksi ginos ya? Alhamdulillah, nah ini karena ventilator itu bisa, kita konsorsium, nggak bisa saya sendiri. Ada inventor dari UGM, kemudian MESPRO-nya itu alhamdulillah dipegang saya, dipegang oleh tim Stackhawk, ada beberapa konsorsium gitu, ada Swayasa, Stackhawk, Hikari, Nanosense. Perusahaan apa itu Stackhawk itu? Stackhawk, Science and Technology in Holy Quran. Wow. Jadi pesantren, kayak basicnya pesantren. Nah ini yang MESPRO ventilator itu juga dari pesantren. Karena kita butuh orang yang militan. Di industri riset itu butuh orang militan. Nah orang-orang militan ini kebanyakan dari pesantren gitu. Ternyata saya lihat karena biasa hidup prihatin, satu kamar 3x4, 24 orang, biasa makan tahu tempe lah. Nah ketika mereka dididik keras oleh ustadz ya. Iya. Bangun pagi terus sampai malam. Disiplin. Nah ketika itu diarahkan ke teknologi, cocok sekali. Padahal kebanyakan dari pesantren. Apalagi yang mondok-mondok itu. Dari mondok-mondok. Ini yang produksi jinos itu ada dari pondok pesantren Lirboyo. Marusia saya dari pondok pesantren Al Barokah. Katanya orang tuamu pemilik pesantren? Ya,
Berarti mertua saya. Oh, mertua saya. Pondok pesantren Al Barokah. Al Barokah. Abah Barosim, almarhum tapi sudah. Jadi ini lulusan pesantren loh. Lulusan seperti itu. Kuliahnya di UGM. Kuliah di UGM. Jadi sekarang jadi kebanggaan UGM. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu sempat, ya waktu itu Pak Pratik yang develop saya. Karena saya juara robot di Amerika, IPK saya 1,6. 1,6? Mata kuliah robotika saya dapat C. Nah, dari kok situ ke highlight tuh, Pak Pratikno waktu itu masih rektor. Iya, iya. Panggil nih Malik gini. Terus saya bilang, Pak, saya udah membanggakan UGM loh, juara robot gitu kan. IP 1,6. IP 1,6. Terus kata Pak Pratikno, kamu nggak pantas jadi dosen, bikin usaha aja. Nah, itu yang develop pertama. Loh, 1,6 drop out dong sih? Enggak, waktu itu saya minta, karena saya udah juara, IP-nya dinaikin dong. Tak cek ke Mas Pratik. Iya gitu-gitu. Jadi kamu tuh lemahnya di pelajaran apa, Lik? Saya lemah di bahasa. Itu udah saya mengingat juga saya lemah. Tapi kuat merancang gitu. Karena inventor kan merancang. Jadi saya kembangkan betul di situ. UGM lulus? UGM lulus. Fakultas apa dulu? Fakultas MIPA. MIPA. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi apa Malik ini dianggap sebagai salah satu orang yang paling mumpuni urusan robotik ya? Robotik. Sekarang lab di FMIPA juga saya yang develop. Robot-robot juga saya datangkan dari luar biar adik-adik kelas saya bisa ngerti lah industrial grade. Itu sudah saya yang develop. Padahal dulu saya paling bodoh gitu. Ini yang salah saya apa UGM? Ya enggak, itu guyonan. Jadi guyon-guyonan. Iya, jadi guyon-guyonan. Dulu waktu kamu ikut Diplomat Success Challenge kan ada drone yang di air itu ya? Iya, drone laut. Drone laut. Drone laut. Nah, gimana tuh nasibnya? Nah, itu kan untuk industri militer. Nah, jadi fokus usaha saya itu riset. Waktu itu saya bisa hidup 5 tahun, ini karena riset. Yaitu yang saya ceritakan tadi. Perusahaan besar itu industri risetnya lemah. Ya, perusahaan kelas OEM itu mungkin di Indonesianya ya lemah. Nah, mereka nyari. Nah, dari situ saya dapat di industri pertahanan, riset, terus kita develop, tapi di industri pertahanan kurang kuat lah nafasnya. Akhirnya gagal gitu. Gagal juga? Gagal. Tidak sempat dimanfaatkan? Tidak sempat dimanfaatkan. Tapi saya lihat kamu ketemu Menteri Pertahanan. Ketemu ya, jadi pemuda bela negara, membela negara dengan karya, bukan dengan demo, segala macam. Tapi setelah itu ya sudah berhenti. Emang berat standarnya ya di industri pertahanan. Seperti itu. Dulu alat drone-mu tuh untuk macam-macam kan dulu? Iya, drone laut untuk memantau ada kapal-kapal dari luar masuk perbatasan laut Indonesia, kita pantau pakai drone laut itu. Ya, tapi udah berhenti gitu. Kenapa? Mentok di perizinan lagi? Ya, mentok di waktu itu link sama dana riset sih. Karena networking saya belum nggak kuat. bisa ngundang investor? Nggak bisa. Sekarang masih mungkin dong dihidupkan lagi? Masih mungkin sekali untuk dihidupkan. Dan itu udah masuk strategik Kementerian Pertahanan ya. Mungkin udah ada orang yang terlibat ya di situ ya. Nah, itu mungkin kalau mungkin bisa menggandeng universitas. Zaman Pak Ria Mirsad kan? Zaman Pak Ria Mirsad ya, dulu. Jadi untuk investor nih, untuk investor, angel investor, venture capital apapun namanya. Jadi Mas Malik ini sudah berhasil menemukan drone laut. Ya, jadi bukan drone udara, ini drone laut. Itu luar biasa, itu yang dulu konsep inovasi yang dia bawa pada saat dia berkompetisi di Diplomat Success Challenge. Sudah berhasil menembus sampai ke Menteri Pertahanan. Ya, sehingga dia dianugerahi ya, pemuda bela negara. Tetapi belum bisa dikomersialkan karena napasnya kurang panjang. Modalnya ya, sama networkingnya ya. Sama networkingnya. Jadi teman-teman ya silakan aja ya. Kalau perlu manajernya kontak saya. Ya, gitu. Oke. Apalagi penemuanmu?
Ya ventilator, terus saya sekarang masuk ke otomotif juga. Otomotif juga. Mengembangkan productivity. Jadi dari perusahaan otomotif. Dari perusahaan yang otomotif. mau relokasi saya dengar ya. Iya, dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat ya, Bekasi, terus Karawang, gitu kan UMR tinggi. Cikarang. Masuk ke Jababeka ya. Ya Jababeka, masuk ke Pantura. Sekarang kan ada tol. Jalan tol, jadi supply chain aman lah ya. Cuman harus dikembangkan nih Pantura, jangan sampai industri cuman truk yang mampir itu ya. Tapi harus industri supply chainnya. Itu gara-gara apa Bapak pindah? Gara-gara UMR yang terlalu tinggi di Jawa Barat ya? Ya, kita harus meningkatkan competitiveness sekarang. Harus bisa cost down. Nah, untuk bisa cost down kan salah satunya UMR. Terus tempat apa segala macam. Dan Mas Malik diminta untuk ngapain? Untuk mendesain? Untuk mendevelop LIK-nya, lingkungan industri kecil. Nggak mudah loh develop itu. Misalnya, ini kita bikin pabrik yang saya develop di Tegal. Nah, di situ kan SDM juga harus di-develop, terus budaya harus di-develop gitu. Nah, itu saya bantu meningkatkan productivity di situ. Seperti itu. Nah, masuk ke industri 4.0 lah. Karena kalau industri otomotif kan harus disiplin. Berangkat jam 7, pakai seragam segala macam. Nah, orang belum terbiasa tentang itu. Nah, mereka di-push seperti itu malah lebih milih untuk ojek online gitu. Saya mumet di sini. Dan saya dengar zero defect tuh ya, nggak boleh ada barang produksi yang cacat. Ya? Nggak boleh NG, jangan meneruskan barang NG, jangan membuat barang NG, not good itu. Nah, itu sangat sulit. NG itu apa? Not good. Not good, barang reject lah. Ya, barang reject. Nggak boleh ada barang reject. Nggak boleh sama sekali. Jadi quality-nya, persiapannya, quality controlnya mulai dari awal ya, Mas. Iya, dan itu harus just in time kan. Karena kalau misal kita mau buat mobil ya, contoh saya develop di supply chain Toyota. Misal jalan nanti bannya kurang nih bautnya dari Tegal. Ini mobil nggak jadi mobil ini kurang baut. Nah, harus tepat waktu. Kerugiannya besar sekali. Kerugiannya line stop bisa miliaran itu. Nah, kita harus meyakinkan memang murah UMR-nya, tapi kan ini harus di-develop. Nah, ini sebenarnya jadi PR juga. Jangan sampai Pantura tidak berkembang industri manufakturnya gitu. Jadi udah sugih sebenarnya. Ngerjain Genos. Udah berapa mesin Genos yang dibuat? Kita target kemarin 30.000 ya. 30.000. Perusahaan Mas Malik udah berapa membuat? Kita udah buat 3.000. 3.000. Masih kurang lah, karena kapasitinya harus kita tingkatkan. Nah, ini kita lagi nyari. Terus dapat dari supply chain Toyota. Supply chain-nya juga, part-partnya itu juga kan kita harus nyari. Udah nggak pengusaha ekonomi lemah nih kayaknya. Ya itu alhamdulillah. Nah, ini saya juga mau bangun. Tadi juga sempat ngobrol sama anaknya Pak Butet, Ucis, satu alumni arsitek. Nah, kita mau develop ekosistem anak-anak muda di Jogja untuk masuk ke ekosistem riset lah. Kita harus punya riset. Jangan sampai kebanyakan ya alumni Jogja itu lulus ke Jakarta, lulus di sana. Ini sumbangsi UGM untuk Jogja apa? Kalau alumninya ke Jakarta semana. Ini kita lagi bangun ya yang sedang terkenal kayak coworking space, tempat riset lah. Biaya kita biaya mesin, alat-alat kita datangkan dari luar, kita sediakan kopi. Pokoknya anak-anak muda datang ke situ lah untuk dia biar bisa riset. Nah, di situ menghasilkan karya yang digunakan masyarakat, baru kita jual. Terus kita berapa ada perusahaan yang melakukan CSR gitu ya? Iya, betul. Kalau di Amerika itu, saya waktu itu pernah di MIT, di Massachusetts itu di Boston ada tuh, namanya Mass Challenge ya. Ya kayaknya Mass Challenge. Jadi ada satu gedung berapa lantai gitu didedicate untuk co-working space, semuanya free. Nah, ada mentornya. Ada mentornya, mentornya yang udah industri besar, yang bisa menjembatani ke dana, akses ke industri. Betul, nah itu sangat dibutuhkan. Belum bergerak dengan nyata nih. Mas Malik siap untuk itu? Siap, kita udah mau bangun nih. Malah kita tadi ketemu arsiteknya Mas Ucis, Mbak Ucis, terus Mas Cucu akan bantu juga. Kita lagi develop AR VR. Audionya dari Mas Cucu. Nah, supply chain diplomat juga harus kita kembangkan nih. Iya. Bisa apa. Nah, disinilah tempat scale up gitu. Nah, saya juga memanfaatkan SMK. Ternyata ini setelah kita running, produk inovasi itu
bisa jalan ketika ada yang mau mespro ya. Mau mespro, mau merakit ya. Nah itu kebanyakan kalau kita tawarkan ke anak-anak S1 itu berat. Karena mereka kan minta gaji tinggi, standarnya udah tinggi. Apalagi yang kalau IT, SMK gitu nih, ya. SMK mau. Makanya yang tadi apalagi Dan pesantren bisa. Apalagi pesantren. Dan bisa itu. Nah, kita lagi develop SMK-SMK di Jogja. Produk inovasi dari universitas didanai oleh pemerintah, digunakan oleh OIM, dimespro oleh SMK. Jadi gerak nih semua nih. Misal kayak UMKM butuh apa, butuh riset apa nih untuk menaikkan productivity-nya, menaikkan masukan, datang ke universitas. Universitas punya banyak ide ini, jangan sampai risetnya dosen, risetnya profesor gitu ya, mohon maaf cuma sebagai paper. Nggak usah jurnal. Gitu. Dulu kan LIPI dulu, zaman saya kan ada lomba karya ilmiah tuh. Karyanya kan ajaib-ajaib. Itu kemana karya itu? Iya kan tidak ada. Jarang sekali kita dengar bisa dikomersialisasi. Jangan berhenti di penemuan tetapi tidak bisa dikomersialisasi. Jangan-jangan memang kurangnya perhatian. Karena itu juga sama risetnya, risetnya tidak berbasis kebutuhan. Nah ini misalnya UMKM Jogja datang ke universitas, saya butuh riset ini, di riset ini. Bisa mesen dong ya? Iya, itu kan udah gitu begitu komersialisasi, mentok lagi di perizinan. Ya, semoga ini menjadi renungan ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada punya kapasitas yang bisa membantu. Ya, saya lagi-lagi menemukan dalam perjalanan saya sekarang banyak sekali traveling ke daerah-daerah, bertemu dengan anak-anak muda yang hebat-hebat gitu. Jadi ini ada satu PR kita. Bagaimana kita membuat lingkungan ekosistem inovasi yang lebih kondusif. Ya, bantulah dengan perizinan, bantulah dengan dana. Jadi jangan ngomong orang kita, anak kita jenius-jenius. Iya. Ya dulu Yohanes Surya itu membawa medali emas Olimpiade. Fisika ya. Iya, fisika ya. Itu gila gitu, banyak banget gitu. Kita mengalahkan negara-negara hebat, tetapi kemana mereka? Iya itu. Apa penemuan mereka yang bisa bermanfaat untuk masyarakat? Betul. Ya jangan-jangan memang di situ perizinan, bantuan modal, akses dana, ya dukungan industri, dukungan pemerintah. Ya mari kita kroyokin. Ya jadi ini suara dari teman-teman para inventor. Kalau enggak kita akan kehilangan inventor kita. Daniel Surya, ya sahabat saya udah mengatakan banyak sekali inventor kita lari ke Singapura, ke Malaysia. Di situ gampang banget untuk mendaftarkan paten-paten. Betul. Mas Malik juga tahu ya fakta itu ya? Iya. Kan bergaul di lingkungan inventor kan? Iya, di inventor ya sangat sulit. Mungkin nanti sulitnya juga hilirisasinya ya. Pro-nya itu perizinannya betul. Kayak saya kan harus bikin perusahaan. Ya minimal izin dulu lah. Izin dulu dan segala macam. Nah itu ya. Tapi Mas Malik nggak mau keluar negeri nggak ya? Nggak, saya berkarya untuk bangsa. Apapun yang bangsa Indonesia ini seperti apapun kondisinya, saya tetap memberi semangat ke tim. Kita harus berkarya untuk bangsa Indonesia ini. Jadi sekarang perangnya itu bukan pakai bambu runcing, tapi kuat-kuatan daya tahan tubuhmu untuk membuat karya itu. Ketika karya itu terhilirisasi, nah kita perangnya di situ sekarang. Karyamu berapa? 40 orang. Wow. Kamu CEO? CEO. Founder langsung. Founder Stackhawk. Apa tadi kepanjangan Stackhawk itu? Science and Technology in Holy Quran. In Holy Quran. Ya. Anak pesantren. Jadi pesantren tuh alumninya hebat-hebat ya sebenarnya. Malah tadi Mas Malik saya kaget tuh. Lulusan pesantren itu ya santri-santri itu malah lebih kuat gitu. Ya lebih kuat dalam daya tahan. Karena dulu kalau di pondok itu mohon maaf ya, tidur umpel-umpelan gitu. Disiplin ya. Disiplin tapi subuh harus bangun. Jangan subuh, tahajud dulu. Jam 3 bangun, ya kan terus. Saya dulu waktu bikin robot juga gitu. Jam 3 bangun, terus riset sampai malam, selesai jam 12. 2 tahun saya nggak tidur malam. Tidurnya pas kuliah. Kurang ajar. Makanya 1,6 itu ya. 1,6. Saya baru tahu kenapa IP-nya anak hebat 1,6. Dia enggak tidur malam. Tapi ininya siangnya molor dia. Ya molor. Seperti itu. Itulah kita pengen gerakkan itu. Ya ingin membuat memberi semangat lah ke anak-anak muda. Oke. Saya bisa loh bikin ventilator dari pondok pesantren. Nah, mari teman-teman juga bisa apa? Yuk kita kolaborasi.
untuk bangsa Indonesia. Tapi pemerintah perhatiin juga lah ya. Iya. Nggak cuma pemerintah lah, stakeholder lah ya. Para angel investor ya, para venture capital ya, dan orang-orang yang punya akses terhadap dana, akses ke industri, akses ke perizinan ya, banyak seperti Mas Malik ini. Terima kasih Mas Malik. Siap. Saya doakan sukses ya. Amin amin. Ya, semoga ketemu saya udah nggak grogi lagi. Iya. Dulu saya kalau jadi juri saya ngomongnya sadis banget memang. Karena saya dibayar untuk itu. Tapi saya banyak kenal loh. Saya dulu kan jualan martabak itu ya. Iya. Jualan martabak. Disuruh jualan Market martabak challenge, nih sama Pak Helmi. Ya saya jualan martabak, dari situ melayani konsumen segala macam. Nah itu saya terngiang terus. Iya. Sekarang banyak saya ilmu dari jualannya itu. teknologi kan. Iya. Sama aja ya martabak. Ilmu sama aja. Harus Iya, menyiapkan iya. bahan, terus mespro. Kalau dulu mespronya martabak, sekarang jinos, alhamdulillah. Kan berkat di tempat Berkat gitu. di tempat. Berkat tempat itu. Yang lulus di atasnya malah belum tentu seperti beliau. Ya. Bangga banget saya. Jadi ada seorang anak muda lulusan pesantren, ya bukan dari kota besar. Ya, kamu dari kota apa dulu? Saya dari Tegal, Ngapak. Tegal. Orang Ngapak, orang enak. Ngapak gitu. Bisa membanggakan Indonesia. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan tamu-tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.